Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, Malam, Bu. baik. Hari ini kita akan presentasi tentang Total Quality Management untuk mata kuliah Manajemen Mutu. Yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Laili Komariah MSI. Langsung saja untuk kelompoknya yaitu ada Ibu Anuria Widi. Coba angkat tangan Bu Anuria Widi. Dadah. Oke, selanjutnya Bu Nur Hayatuti. Siap-siap. Kelihatan kan tanganku kayak hilang-hilang. Kelihatan. Nggak usah pakai Selanjut, resen. selanjutnya Ibu Mas Diana. Baik, Siap. angkat tangan, olahraga. Saya Koryatul Fitriah dan Ibu Eni Dewi. Oke, pada presentasi kali ini kami akan membahas 5 topik. Yang pertama yaitu tentang pengertian, kemudian ada tentang dimensi, kemudian ada konsep, ada karakter TQM, dan ada 5 pilar TQM. Yang pertama yaitu pengertian akan disampaikan oleh Ibu Anuria Widi. Kepada Bu Ria disilakan. Baik, terima kasih Bu Kori. Pengertian TQM menurut Ciptono dan Diana tahun 2003, TQM merupakan pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Selanjutnya, pengertian TQM menurut Salis tahun 2005 bahwa manajemen yang mencakup falsafah dan metode yang membantu organisasi perubahan dan mengatur agenda peningkatan mutu produk dan jasa yang mereka hasilkan atau tawarkan untuk menjawab tuntutan pelanggan. Kemudian pengertian TQM selanjutnya menurut Kress tahun 1994 merupakan a total approach to put quality in every aspect of management atau sebuah pendekatan yang menyeluruh untuk meletakkan kualitas di setiap aspek manajemen. Oke, untuk selanjutnya adalah dimensi dari TQM yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayatuti. Kepada Ibu Nur Hayatuti disilakan. Baik, terima kasih Bu Kori. Akan saya bacakan dimensi TQM menurut Cipto 2003. Mendeskripsikan dimensi mutu ke dalam 8 jenis dimensi sebagai berikut. 1. Performa atau performan ya, yaitu dimensi mutu tentang fungsi utama dari produk atau jasa yang dimiliki. Kemudian tambahan fitur atau features, dimensi mutu tentang tambahan fungsi-fungsi dasar sehingga produk atau jasa tersebut menjadi lebih nyaman. Selanjutnya adalah keandalan atau reliability, yaitu dimensi mutu tentang tetap berfungsinya produk atau jasa walau dalam keadaan sulit. Next, Bu Kori. Ya, yang keempat adalah konformitas conforant to requirement, yaitu memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan dan bahkan memenuhi standar produk atau jasa yang berlaku. Yang nomor 5 adalah daya tahan atau durability, yaitu mutu yang berhubungan dengan lamanya masa bertahan suatu produk atau jasa. Yang keenam adalah kemampuan pelayanan atau service ability, yaitu dimensi mutu dalam hal kecepatan, ketepatan, kepraktisan pelayanan. Next. Yang ketujuh, estetika atau estetik, yaitu dimensi mutu produk atau jasa dalam hal keindahan, keanggunan, seni. Dan terakhir adalah kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality, yaitu spesifikasi produk atau jasa yang dihasilkan
oleh perusahaan sama atau bahkan melebihi spesifikasi yang dipersepsikan oleh pengguna. Oke, terima kasih Bu Nur Hayatuti. Selanjutnya untuk Terima konsep TKM kasih. sendiri akan disampaikan oleh Ibu Mas Diana. Pada Ibu Mas Diana, disilakan. Baik, terima kasih Bu Kori. Saya akan menyampaikan konsep TQM menurut Sailis, di mana TQM itu sendiri setiap hurufnya T, Q, dan M itu memiliki arti tersendiri. T yaitu menegaskan segala benda atau fasilitas dan setiap orang yang ada di organisasi dilibatkan dalam peningkatan yang berkelanjutan. Kemudian Q-nya yaitu total kepuasan pelanggan adalah fokus utama dari semua manajer dan staf. Kemudian M itu sendiri artinya setiap orang dalam organisasi apapun status mereka, posisi atau peran mereka adalah manajer di bidangnya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya adalah karakter TKM akan dibacakan oleh Ibu Eni Dewi. Kepada Ibu Eni Dewi, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Kori atas waktunya. Karakter TKM oleh Elin Beach dan Nasution. Yang pertama, fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Kemudian, mempunyai obsesi yang tinggi terhadap kualitas. Yang C, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Selanjutnya, memiliki komitmen jangka panjang dan membutuhkan kerjasama tim. Kemudian, memperbaiki proses secara berkesinambungan. Yang poin G, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan memberikan kebebasan yang terkendali dan memiliki kesatuan tujuan, dan yang terakhir adalah keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Next. Standar mutu menurut sales dalam Ekoswara dan Aan Komaria. Standar produk atau jasa. Yang pertama sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua sesuai dengan penggunaan atau tujuan. Yang ketiga produk tanpa cacat. Yang keempat sekali benar, dan seterusnya. Standar mutu menurut Sailis dalam Ekoswara dan Aan Komaria yaitu standar untuk pelanggan. Yang pertama, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Yang kedua, setia kepada pelanggan atau delighting the customer. Lanjut. Oke, terima kasih Bu Eni Dewi. Selanjutnya untuk pilar 5 pilar EMT akan saya sampaikan. 5 pilar EMT menurut Craig, yang pertama adalah tentang produk. Produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi mutu. Dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu dalam proses. Nah, kalau di lembaga pendidikan sendiri, produknya itu adalah berupa jasa. Jadi kepuasan pelanggannya itu bisa bermacam-macam. Nah, kemudian yang kedua, mutu dalam proses tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Jadi, di sini dijelaskan bahwa mutu dalam proses terkait dengan penyelenggaraan sekolah. Nah, ada kiat manajemen sekolah dalam mengelola masukan-masukan agar tercapai tujuan yang ditetapkan ataupun output sekolah. Ini ada tambahan menurut Slamet tahun 2003 menyatakan bahwa proses adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Proses berlangsungnya sekolah intinya adalah berlangsungnya pembelajaran. Kemudian organisasi yang tepat. Nah, di sini adalah pembagian tanggung jawab dengan para pegawai. Ini merupakan peran dari kepala sekolah untuk memberdayakan pegawainya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Jadi, guru-guru yang berpendidikan tinggi, berdedikasi, dan bekerja keras merupakan orang yang seharusnya mengetahui bagaimana mereka bekerja. Kemudian pilar keempat yaitu pemimpin. Pemimpin yang diharapkan yang dapat mengkoordinir keempat pilar secara harmonis dan efektif. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah proses untuk
mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kelima yaitu tentang komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua yang lain. Jadi setiap pilar tuh tergantung pada keempat pilar yang tadi. Dan kalau salah satunya lemah dengan sendirinya yang lain juga lemah. Jadi ternyata itu empat pilar seperti produk, proses, terus organisasi yang tepat, pemimpin itu juga mempengaruhi kekuatan dari kelima pilar tersebut. Oke, demikian tadi adalah presentasi dari kami yang membahas tentang total quality management. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.